سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang menjadi sandaran khatib pada khutbah kali ini, surat Al-Furqan ayat 60. Dalam momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, khatib mengambil dari makmum ayat tersebut, surat Al-Furqan ayat 60. Allah berfirman, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa dan Allah, dialah Allah allazi ja'ala al-laila, yang menjadikan malam dan siang. Malam dan siang ini adalah waktu. Jadi waktu dalam Islam bukan uang. Kalau waktu adalah uang bisa hilang tapi bisa didapatkan kembali. Tapi waktu ketika hilang tidak akan pernah kembali lagi. Wa wallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan, silih berganti. Ini liman arada ayyadakara. Waktu ini diperuntukkan bagi orang yang ayyadakara. Harus ayyadakara itu mengingat atau evaluasi. Allah bersyukur dan syukur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 79 tahun kita sudah merdeka. Saya barusan membaca di medsos sejarah singkat Indonesia. 350 tahun dijajah, 78 tahun merdeka, dan 190 tahun digadaikan. Bagi saya itu akan satu. Untuk pelestarian negara Republik Indonesia, maka tidak cukup dengan syukuran kemerdekaan, tidak cukup dengan syukur, tapi menurut ayat itu harus disertai dengan ayat dakar, evaluasi, dievaluasi. Syarat untuk evaluasi itu, pertama harus ada keberanian, yang kedua ketegasan, dan ketiga pikiran merdeka dan merdeka berpikir. Itu baru bisa berevaluasi. Evaluasi pertama, apakah negara itu berfungsi apa tidak? Dua, hukum ditegakkan apa tidak? Tiga, demokrasi itu mulus apa tidak? Kemudian rakyat sejahtera apa tidak? Dan HAM dilindungi apa tidak? Itu evaluasi. Dan harus ada keberanian dari semua kita, karena negara dan kita semua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Keberanian mengungkap. Sebab jika kita mengungkap kebenaran, mengungkap kejahatan, dan dilakukan atau diperlakukan layaknya penjahat, itu artinya kita sedang berada di negara yang dikuasai oleh penjahat. Kita sepakat bahwa NKRI ini adalah harga mati. Oleh itu maka perlu ada pikiran merdeka dan kemerdekaan berpikir. Selama politik itu benar, berpolitik. Karena politik yang kita bicarakan, apalagi pada sidang Jumat sekarang, bukan politik praktis, tapi adalah wujud kecintaan kita kepada agama, kepada bangsa dan negara. Yang kedua adalah mengenai kezaliman dan kesewenang-wenangan penguasa. Ketiga, bentuk kehati-hatian agar tidak sengsara karena percaya. Itulah kewajiban kita semua bangsa Indonesia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Merdeka harus diartikan secara benar, harus dimaknai dengan benar. Merdeka harus berarti bebas melakukan kebenaran sesuai aturan, bebas dari campur tangan lain, tidak ada intervensi asing, bebas tidak ada keterikatan dengan pihak lain dalam menentukan kemauan sendiri. Itu hakikat kemerdekaan.
ditebus dengan darah, keringat, air mata dan nyawa rakyat. Ini tidak boleh dilupakan oleh siapapun di negeri ini. Kalimat sakti Allahu Akbar membangkitkan semangat dan keberanian mereka waktu itu. Ribuan pesantren yang tidak tertulis dalam buku sejarah nasional. Belum pemuda yang tergabung dalam pasukan Hizbullah. Waktu itu belum ada TNI atau Polri. Sehingga ada yang disebut dengan gerakan santri. Gerakan santri ada istilah Belanda. Gerakan santri yang membuyarkan kekuatan kompeni tahun 1821 sampai 1837 yang disebut dengan perang Padri. Yang kemudian setelah mereka perang saudara, mereka sadar bahwa musuh sebenarnya adalah kompeni. Kemudian ada yang disebut dengan perang Jawa yang menamakan gerakan Mahdi tahun 1826 sampai 1830 yang memporak-porandakan dan melancarkan perang sambil terhadap imperialis Belanda dan para pembantu. Kemudian ada perlawanan Banten mulai dari 1834 sampai 1849 sebagai respon dari umat Islam Banten yang berusaha melepaskan diri dari tindakan tanam paksa. Kemudian perlawanan Aceh selama 30 tahun dari tahun 1873 sampai 1903 yang menghancurkan imperialis Belanda. Hadirin sidang umat, saya sebutkan semua tadi. Ini adalah bukti peran umat Islam sebagai inlander terhadap negeri ini. Oleh karena itu maka syukuran kemerdekaan pun jangan dipisahkan dari agama. Imam Kumaha, pasukan pengibar bendera pusaka di IKN harus copot sipil bang. Apapun alasannya, ini adalah sekularisme, penghinaan terhadap Islam. Apapun alasannya. Kalau alasannya kemerdekaan, apakah umat Islam yang melaksanakan ajaran agamanya, apakah itu tidak kemerdekaan? Karena itu negeri ini dimerdekakan oleh umat Islam. Ini bukan masalah radikal atau tidak radikal. Yang lebih radikal ketika Islam dipisahkan dari agama. Sejak kapan negeri ini dipisahkan dari agama? Betul, negeri ini bukan negeri agama, tapi negeri ini adalah negerinya, negaranya orang-orang yang beragama, yang di situ mayoritas umat Islam. Coba tadi gerakan santri. Belum setelah itu lahir gerakan dakwah Islam. Tahun 5 berdiri SDI, Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam. Kemudian tahun 1908 berdiri Budi Utomo. Tahun 1911 berdiri SI, Syarikat Islam, menggantikan SDI. 1912 berdiri Muhammadiyah. 1914 berdiri Al-Irsyad, kelompok Arab. Jauh sebelum NKRI lahir. Tahun 1916 berdiri Makrahul Anwar, Ormas Aswaja sebelum Nahdlatul Ulama. Tahun 23 berdiri Persis. Tahun 26 berdiri Nahdlatul Ulama. Tahun 28 berdiri Perti. Tahun 35 berdiri Jamiatul Wasiyah. Tahun 52 berdiri PNI. Mereka dengan gayanya masing-masing mengajari madrasahnya masing-masing, dengan gaya madhabnya masing-masing, tapi ada kesamaan. Mereka menanamkan anti penjajah. Ini peran umat Islam, jangan dilupakan, saudara. Jadi kalau sekarang bahkan ada ungkapan, cobalah umat Islam mulai bergeser dari kitab suci kepada konstitusi. Dianggaplah umat Islam tidak konstitusional. Jangan macam-macam. Ini artinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya. Ini akibat gagal paham terhadap agama,
sehingga membenturkan Islam dengan Pancasila yang sebenarnya tidak ada masalah. Ini perlu diungkap, bukan menghasut. Kalau disebut menghasut, maka yang membuat pernyataan itu yang menghasut bangsa ini. Jangan lupa negara ini negara orang-orang yang beragama. Bahkan dulu para pahlawan mengorbankan harta, bahkan nyawa untuk kepentingan agama. Bukan ini disebut pahlawan, bukan ini jabatan, bukan ini pengaruh, tapi karena Allah. Bukan ini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada negeri ini pun dimerdekakan oleh semangat agama. Hadirin tidak cuma. Oleh karena itu untuk merawat NKRI dan menyongsong Indonesia emas, kita tidak cukup syukur, tapi harus bahkan wajib evaluasi. Aja kalau dalam ayat tadi, mengingat ini menuntut introspeksi dan kesadaran menyangkut semua hal yang telah dan sedang terjadi. Sebagai tugas negara kita evaluasi. Makanya kata saya harus ada keberanian, baik keberanian yang mengungkap atau keberanian yang diungkap. Ini yang tidak semua orang bisa. Ini hanya apa-apa. Saya melihat bagaimana antusias masyarakat terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Ada satu kampung di Tasikmalaya yang rereonan untuk peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, satu rumah 300.000. Walaupun di IKN mereka menghambur-hamburkan uang negara, saya katakan menghambur-hamburkan karena itu uang rakyat negara yang sedang berhati. Tugas negara itu apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah hadir negara, sudah seperti itu kan negara. Negara punya raja, rakyat punya wakil, namanya DPR. Apakah DPR sudah mewakili rakyat? Yang berkuasa, yang punya negara bukan DPR, rakyat, wakil-wakil. Mereka cuma wakil, tapi apakah mereka mewakili rakyat? Negara punya rakyat, rakyat punya pelayan, namanya eksekutif. Dari RT sampai presiden itu murni pelayan rakyat, bukan pelayan investor. Negara ini negara rakyat, negaranya negara hukum. Apa hukum? Hukum itu kumpulan kaidah berisi peraturan yang harus dan yang jangan berkaitan dengan tingkah